Di sebuah sekolah SMA, Nyebelin banget sih. Orang tadi aku lagi asik-asik update status di sosmed. Tiba-tiba disuruh guru ngambil buku cetak di perpustakaan. Mana jarak dari kelas ke perpustakaan itu kan lumayan jauh. Nyebelin deh. Loh, Meli, kamu mau ke perpus juga apa? Ngambil buku cetak? Iya nih Rizka, soalnya aku disuruh sama guru. Dan kamu tahu nggak ya, aku itu tadi lagi asik-asiknya mau update status di sosmed. Tiba-tiba disuruh, nyebelin banget deh. Kamu ini Meli, ya ampun, kebiasaan. Bukannya di sekolah itu nggak boleh bawa HP ya? Terus itu HP kamu jadinya disita atau enggak sama guru? Ya enggak dong. Aku kan smart, jadi bisa update status di sosmed lewat HP tanpa disita. Awas loh, hati-hati. Nanti tiba-tiba ketahuan terus disita, kamu nangis lagi. Enak aja. Ya enggak dong. Ngomong-ngomong, kamu juga mau ngambil buku cetak apa di perpus? Tentu aja dong, aku ini kan ketua kelas. Jadi aku punya tugas gitu mengambil buku cetak. Seharusnya ketua kelas aku juga nih yang ngambil. Gara-gara ketua kelas aku nggak masuk, jadinya gurunya nyuruh aku deh. Loh, terus sekretaris bendaharanya kemana emang? Nggak masuk juga apa? Masuk sih, cuman kan tadi yang ada di kelas itu cuma aku doang. Jadi ya terpaksa aku disuruh. Mana tuh guru tiba-tiba lagi datangnya. Aku kan jadi panik. Untung aja aku berhasil sembunyiin HP aku. Jadi nggak ketahuan deh. Untung aja nggak ketahuan. Besok-besok jangan bawa HP lagi ke sekolah. Lagian kamu itu nggak bisa apa? Nggak update status di sosmed sehari aja. Ya nggak bisa lah. Update status di sosmed itu adalah kehidupan aku. Mulai. Nggak usah kumat deh penyakit alaynya. Udah yuk, mending sekarang kita langsung ambil buku cetaknya. Nanti keburu jam istirahatnya selesai. Kamu nih parah banget sih, teman sendiri dibilang alay. Ya udah deh, yuk kita ambil buku cetaknya bareng-bareng. Tapi ngomong-ngomong, kamu enak banget ya. Kelasnya kamu loh, deket banget sama perpustakaan. Jadi nggak perlu jauh-jauh deh. Sedangkan kelas aku jauh banget dari perpus. Hahaha, kalau itu namanya mah nasib. saat pulang sekolah seperti biasa, Meli pun diantar pulang oleh kekasihnya. Rangga, sabar dulu. Kita foto dulu buat aku upload dijadiin status di sosmed. Kamu tuh bisa nggak sih jangan keseringan upload foto kita berdua di sosmed? Aku tuh malu tahu nggak sih kadang-kadang diomongin sama adik dan juga kakak aku di rumah. Malu kenapa sih? Kakak sama adik kamu kan udah tahu kalau kita pacaran. Jadi ya nggak ada salahnya dong kalau aku upload foto kita berdua itu di status di sosmed. Iya sih, tapi nggak tiap hari juga lah. Nggak bisa lah, update status di sosmed itu harus tiap hari. Apalagi foto berdua kita itu nggak boleh terlewatkan sekalipun. Jadi harus diupload terus. Kamu nih ya, kalau setiap dibilangin selalu ada jawabannya seperti itu. Tiba-tiba Rizka datang menghampiri Meli dan juga Rangga. Ya ampun, pacaran aja terus. Ingat loh, ini masih di sekolah. Ada yang iri nih. Makanya cari pacar juga supaya bisa pacaran di sekolah. Sorry ya, aku itu nggak butuh yang namanya pacar. Aku pengen nanti bisa langsung nikah aja gitu. Oh, jadi maksud kamu mau langsung nikah di sekolah gitu? Ya nggak gitu juga. Kamu nih, maksudnya nanti untuk masa depan aku itu nggak mau pacaran. Mau langsung nikah aja gitu. Rizka, maaf, ini nih aku motong pembicaraan kalian ya. Aku minta tolong dong, kamu bilangin sama si Meli ini nih, suruh berhenti update status di sosmed. Soalnya kalau dibilangin aku itu, dia udah nggak mempan. Rangga, jangankan kamu, omongan aku aja ya sama dia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mana mau didengerin. Kalian ini apa-apaan sih? Bisa-bisanya kalian ngomong kayak begitu ada aku. Biar kamu tuh sadar, kurangin tuh main sosmed dan juga upload status nggak jelas. Sorry ya, nggak bisa. Aku itu selebritas sosmed, jadi harus selalu update status dong. Apalagi kan pengikut aku banyak. Jadi kalau aku nggak update status di sosmed sekali aja, mereka itu bakal nyariin. Ya terserah kamu aja deh Mel. Aku tuh capek tahu nggak ngomongin kamu. Ya udah ya kalau gitu, aku duluan Rangga, Meli, bye. Ayo Mel, aku itu anterin kamu pulang dulu. Udah selesai kan update statusnya di sosmed? Sabar, ini lagi loading. Nah udah nih, ya udah yuk kalau gitu, anterin aku pulang.
ketika di rumah. Duh, ini kok penonton status aku di sosmed makin lama makin sedikit ya. Padahal kan biasanya sampai ratusan ribu. Mana ini yang komen jahat lagi. Bisa-bisanya loh dia bilangin semua statusku itu ngebosenin. Aku blokir aja deh. Jadi bete deh. Heh nak, Bu ya kamu tuh makan dulu. Kamu loh dari pulang sekolah tadi belum makan sampai sekarang. Kerjaannya main HP terus. Bu, aku tuh belum lapar. Lagian ya Bu, aku itu lagi ngurusin nih para haters aku yang gak jelas. Pakai komen-komen jahat lagi di akun sosmed aku. Udah toh, kamu nih kok yang malah diurusin akun sosmed terus. Bu ya belajar nak, sebentar lagi kan ujian. Bu, aku itu ya udah pinter gak perlu belajar. Jadi ya biarin aja Bu, aku tuh main sosmed dengan tenang. Nah ini aja aku mau update status lagi. Duh Jan, kamu nih bener-bener bandel ya kalau dibilangin. Nah, kamu itu mau jadi apa coba kalau kerjaannya tiap hari update status di sosmed? Bu, aku kan udah bilang aku itu bakal jadi selebritas sosmed yang terkenal dan punya banyak uang tentunya. Jadi ibu tuh gak usah ngekhawatirin masa depan aku. Duh Jana, nah daripada kamu tuh jadi selebritas sosmed, mending kamu belajar yang benar supaya besok kamu bisa keterima di universitas bagus. Habis itu kamu bisa deh cari kerjaan dengan gaji yang besar. Bu, kalau kayak gitu tuh udah terlalu pasaran dan ngebosenin. Mana menantang. Pokoknya aku maunya jadi selebritis sosmed yang terkenal. Itu lebih membanggakan Bu bagi aku. Duh, ini kok tiba-tiba sinyalnya hilang sih? Yaudah ya Bu, aku mau nyari sinyal dulu. Soalnya ini statusku belum ke-update. Pada malam harinya, Duh, gimana ya caranya balikin penonton status aku di sosmed ini? Penontonnya sekarang kok mentok sampai ratusan doang. Bentar. Aku punya ide bagus nih. Gimana kalau aku gonta-ganti pacar aja? Terus aku upload sebagai status di sosmed. Kayaknya dengan begitu bakal naik lagi nggak sih penonton status aku di sosmed? Kalau gitu gas lah, aku bakal ganti pacar. Tapi sebenarnya aku masih sayang sih sama si Rangga. Tapi udahlah bodoh. Ini semua kan demi penonton di status sosmed aku supaya bisa banyak lagi. Kalau gitu malam ini aku langsung gas deh, deketin cowok yang pernah nembak aku. Hahaha. Terus abis itu aku putusin si Rangga lewat chat. esokan harinya saat di sekolah. Meli, maksud kamu itu semalam mutusin aku lewat chat apa? Kok kamu itu dengan gampangnya sih ngirim chat minta putus? Loh, emangnya salah ya kalau aku minta putus? Aku kan punya hak gitu buat mutusin kamu. Ya salah lah, kita itu loh. Sebelumnya itu nggak ada masalah, kenapa tiba-tiba kamu itu mutusin aku lewat chat? Ya aku tuh bosan aja gitu pacaran sama kamu. Dan asal kamu tahu ya, setiap aku upload foto berdua sama kamu, penonton di sosmed aku itu makin sedikit. Ya ampun Meli, kamu kok jahat banget sih. Kamu itu mutusin aku cuma gara-gara hal sepele itu. Apa kamu bilang? Dengar ya, itu bukan hal sepele, itu hal penting buat aku. Udahlah minggir-minggir, aku mau ketemu sama pacar baru aku. Terus aku mau foto bareng sama dia dan buat video. Apa kamu bilang? Kok kamu itu sudah punya pacar lagi sih? Orang kita putusnya aja lo belum semalam. Ya suka-suka aku dong. Dan juga ya, aku itu kan cantik dan juga primadona di sekolah ini. Jadi gampang banget bagi aku buat cari pacar dalam waktu cepat. Udah sekarang mending kamu tuh minggir. Aku mau lewat ketemu pacar baru aku. Mel, tunggu Mel. Kenapa semua yang jadinya begini sih? Padahal selama ini aku itu sudah effort banget loh ke dia. Kok dia itu malah setega ini sama aku? Saat pulang sekolah, Gilang, yuk kita foto lagi. Soalnya aku mau update status di sosmed lagi nih. Loh, harus foto lagi ta? Bukannya tadi itu pas istirahat kita udah foto-foto banyak ya? Terus udah kamu upload juga di sosmed buat status kan? Ya ampun, itu kan udah berjam-jam yang lalu ketika istirahat. Sekarang kita harus foto lagi. Terus aku mau update status lagi di sosmed. Ya udah deh kalau gitu, apa sih yang nggak buat kamu? Soalnya kan kamu itu udah mau nerima aku tuh sebagai pacar kamu. Iya dong, emang harusnya gitu. Kamu tuh harus memenuhi semua permintaan aku. tiba-tiba Rangga datang. Oh, jadi pacar baru kamu itu si Gilang. Ya ampun Rangga, kamu tuh ada urusan apa lagi sih? Aku tuh lagi sibuk tahu nggak sama pacar baru aku ini.
Dan emangnya kenapa kalau pacar baru aku itu Gilang? Ada masalah sama kamu? Udah gila kamu ya. Aku itu belum terima ya kamu itu putusin aku secara sebelah pihak. Terus dengan entengnya kamu itu bisa pacaran dengan Gilang. Apalagi barusan semalam kamu itu mutusin aku secara tiba-tiba. Loh Rangga, bukannya katanya si Meli kamu itu sama si Meli itu udah putus ya dari lama ya? Mana ada dari lama, dia tuh ngarang, tahu gak sih? Orang kemarin itu loh, aku tuh sama Meli itu masih baik-baik aja, pacaran kayak biasanya. Tapi semalam dia itu tiba-tiba ngechat aku dan minta putus dengan kemauannya dia sendiri. Udahlah Rangga, kamu tuh bisa gak sih gak usah ngebuat masalah? Udah Gilang, biarin aja. Dia itu cuma mantan aku yang ngejar-ngejar. Aku itu ngejar-ngejar kamu itu gak ingat apa dulu yang suka sama aku duluan itu kamu. Kenapa sekarang kamu itu malah giniin aku sih? Gak usah drama ya Rangga, hubungan kita itu udah selesai. Udah yuk Gilang, anterin aku pulang. Soalnya aku mau buat video ketika kita naik motor, terus aku upload deh di status di sosmed. Ya udah sih, yuk. Maaf ya Rangga, aku itu bukan bermaksud mau merebut Meli dari kamu. Tapi aku itu juga udah lama suka sama Meli soalnya. Kalau gitu aku sama Meli duluan ya. Bye. Pada malam harinya, Wah bener kan, dengan aku ganti pacar, penonton status aku di sosmed jadi banyak lagi. Mantap mantap. Kalau gitu aku bakal upload status terus bareng sama pacar aku si Gilang. Duh, tapi tiba-tiba perutku lapar banget. Oh iya, aku baru inget, aku kan belum makan ya dari tadi pulang sekolah. Pantesan aja, tapi ibu kok tumben-tumbenan banget ya, gak marah-marah dan nyuruh aku makan. Bu, ibu. Iya, ada apa? Tumben banget kamu manggil-manggil ibu. Biasanya kan sibuk upload status di sosmed. Hehehe, emangnya nggak boleh apa aku manggil ibu? Dan ibu juga tumben nggak marah-marah dan nyuruh aku makan. Aku sampai lupa makan dan kelaparan loh bu. Ibu itu sibuk hari ini tahu ndak? Jadi ndak ada waktu buat marah-marahin kamu dan nyuruh kamu makan. Lagian ya, kan salah kamu sendiri lupa makan dan juga kelaparan gara-gara keasikan update status di sosmed. Ya, baru juga dibilang gak marah-marah, ini langsung ngomel-ngomel sambil marah-marah. Ya udah, kalau gitu aku mau makan dulu deh. Ya udah, sana makan. Tapi kamu masak mie aja ya, soalnya ibu udah masak hari ini. Loh, kok tumben banget sih ibu gak masak? Kan ibu udah bilang, ibu hari ini tuh lagi sibuk. Pesanan jahitan ibu tuh lagi banyak banget. Jadi gak sempet buat masak dan beres-beres rumah. Kamu itu loh seharusnya bantuin ibu. Setidaknya beres-beres rumah kek, atau apa, biar meringankan beban ibu. Aduh bu, aku jadi lapar banget nih tiba-tiba. Kalau gitu aku makan dulu ya. Tenang aja, gak apa-apa kok, aku masak mie sendiri. Kurang ajar kamu ya, dibilangin suruh bantuin kok malah langsung kabur buat makan. beberapa hari kemudian saat di sekolah, Meli, kok kamu tega banget sih mutusin si Rangga terus pacaran sama si Gilang? Oh, jadi kamu udah tahu. Baguslah, jadi aku gak perlu repot-repot ngasih tahu kamu lagi. Ya gimana ya, aku tuh butuh pacar baru untuk menarik penonton di status sosmed aku. Jadinya ya aku putusin si Rangga, terus aku pacaran deh sama si Gilang. Ya ampun Meli, kamu ini udah keterlaluan banget sih. Bisa-bisanya loh kamu mempermainkan hati seseorang demi menarik penonton di status sosmed kamu. Mana ada ya aku itu mempermainkan perasaan seseorang. Tapi kamu tahu gak Rizka, yang nonton status aku di sosmed itu mulai turun lagi. Padahal ya beberapa hari yang lalu ketika aku upload foto dan video aku sama Gilang, itu penontonnya udah banyak loh. Tapi kok bisa ya mulai turun lagi? Apa aku perlu gonta-ganti pacar terus ya? Supaya penonton status aku terus-terusan banyak. Astagfirullah, nih anak bukannya memperbaiki diri, malah makin menjadi-jadi. Istighfar kamu Meli. Ya ampun. Bisa-bisanya loh kamu kepikiran hal menjijikan dan hal jahat kayak begitu. Kamu nih berisik banget sih Rizka. Dengar ya, dengan gonta-ganti pacar buat aku upload di status sosmed itu bukan hal yang menjijikan ataupun jahat. Itu kan hal wajar yang dilakukan oleh selebritas sosmed. Ini kayaknya otak kamu udah benar-benar miring ya. Mana ada gonta-ganti pacar itu adalah hal yang wajar. Kamu ini aneh banget deh. Hehehe, ya nggak apa-apa. Semua itu kan aku lakukan demi bisa mendapatkan penonton yang banyak di status sosial media aku. Kalau gitu aku mau putusin si Gilang deh, terus cari pacar baru lagi. Aku mohon Meli, kamu jangan ngelakuin kayak begitu. Gak baik loh, sama aja kamu mempermainkan perasaan Gilang.
Dan kok kamu bisa sih punya niat gonta-ganti pacar terus? Nanti banyak laki-laki loh yang perasaannya kamu mainin dan juga merasa tersakiti. Bodoh amat, aku mah nggak peduli sama perasaan mereka. Yaudah ya kalau gitu, aku mau balik ke kelas dulu. Abis itu aku mau mutusin si Gilang, terus cari pacar baru. Bye-bye. Sejak saat itu Meli pun sengaja gonta-ganti pacar hanya untuk bisa mendapatkan penonton yang banyak di status sosial medianya. Wah, ternyata bener kan? Dengan aku gonta-ganti pacar, penonton status aku di sosmed makin banyak. Bahkan ya, sampai tembus jutaan loh. Kalau gitu aku terusin aja kali ya gonta-ganti pacarnya. Mending aku mix nggak sih? Jangan yang ganteng-ganteng terus. Yang biasa sama jelek boleh juga deh. Biar nanti penonton status aku di sosmed itu makin meledak. Ntar lumayan kan? Aku juga bisa dapat endorse. Kalau gitu aku mau upload lagi deh foto bareng sama pacar baru aku di status sosmed. Tiba-tiba Gilang datang dan kemudian, "Dasar kamu itu wanita murahan yang suka mempermainkan perasaan cowok, tahu nggak?" Loh, Gilang, kamu nih apa-apaan sih? Datang-datang nampar aku. Gak jelas banget ya kamu jadi orang. Meli, aku itu ya belum ada apa-apanya sama rasa sakit yang udah aku dapetin sama kamu. Kok tega banget sih kamu itu mutusin aku secara sebelah pihak dan malah gonta-ganti pacar lagi? Ya suka-suka aku dong. Aku kan punya hak buat mutusin kamu dan juga gonta-ganti pacar. Nggak bisa gitu dong Meli. Kita lo belum lama pacaran kok kamu itu bisa-bisanya tega mutusin aku secara sebelah pihak. Terus malah gonta-ganti pacar dan lebih parahnya kamu itu upload terus di sosmed. Tiap hari malah. Kamu nih udah kayak cewek aja ya, ngedrama kayak begitu. Udah minggir-minggir, aku mau pulang. Aku itu mohon ya Mel, kamu itu jangan kayak gini. Kamu itu berhenti ya gonta-ganti pacar terus balikan sama aku. Aku itu benar-benar sayang dan cinta sama kamu Mel. Ih, oga amat. Denger ya, pacaran sama kamu itu nggak bisa terus-terusan bikin penonton di status sosmed aku makin banyak. Ya ampun Meli, jadi maksud kamu sampai gonta-ganti pacar terus cuman buat naikin penonton di status sosial media kamu? Iyalah, pakai nanya lagi. Aku itu ya selebritas sosmed. Jadi aku tuh butuh sesuatu yang terus-terusan bikin penonton status di sosmed aku makin banyak. Udah ya, minggir-minggir, aku mau pergi dulu. Bye. Sejak saat itu Meli suka gonta-ganti pacar demi para penonton di status media sosialnya. Dan status medianya pun semakin banyak penggemarnya. Namun suatu hari, Mel, aku mohon kamu tuh berhenti ya gonta-ganti pacar demi supaya penonton status kamu di sosmed makin banyak. Kamu itu loh Mel, udah nyakitin banyak perasaan laki-laki. Meli, kok kamu diem aja sih? Rizka, bisa gak sih kamu tuh jangan buat aku makin marah? Sumpah ya, aku tuh kesel banget. Bisa-bisanya loh akun sosmed aku diserang sama netizen. Mana banyak yang hujat aku lagi. Apalagi beberapa dari mereka itu ngelaporin akun aku loh. Ya ampun, kalau kayak gini caranya akun sosmed aku bisa ke-banned. Astagfirullah, sorry Mel. Aku nggak bermaksud bikin kamu tambah marah. Dan Meli, mungkin ya para netizen itu yang menghujat dan juga menyerang kamu, ya karena kamu tiap hari buat status gonta-ganti pacar. Loh, bukannya itu mereka suka ya lihat status aku gonta-ganti pacar? Dan kenapa mereka tuh baru nyerang dan menghujat aku sekarang? Mel, mereka itu bukannya suka tapi kepo ngelihat status kamu. Mungkin pada akhirnya mereka itu notice kalau kamu itu sengaja gonta-ganti pacar. Tapi ya tetap aja lah, mereka itu berlebihan tahu nggak? Pakai acara nyerang dan ngehujat aku. Bahkan banyak dari mereka yang ngehubungin nomor pribadi aku. Ya ampun Mel, parah banget. Mereka sampai bisa ngehubungin nomor pribadi kamu. Udahlah Mel, aku saranin ya, mending kamu tuh berhenti gonta-ganti pacar dan upload status di sosmed. Ya nggak bisa gitulah Rizka. Yang ada follower dan juga penonton status aku itu bakal jadi hilang. Tapi Mel, kalau kamu terusin, yang ada kamu bakal terus-terusan dihujat, diserang, dan juga diteror sama netizen. sejak saat itu Meli pun terus-terusan diserang, dihujat, dan juga diteror oleh para netizen. Ya ampun, kok beberapa hari ini Meli nggak berangkat sekolah ya? Apa dia sakit? Rangga, kamu tahu nggak kenapa Meli beberapa hari ini nggak masuk sekolah? Rizka, kamu ngapain nanya kayak begituan ke aku? Aku itu sama Meli itu ya udah nggak ada hubungan lagi. Aku juga nggak peduli dia itu mau berangkat sekolah atau enggak. Lagian ya, kamu itu teman dekatnya Meli loh. Kok kamu itu bisa nggak tahu kenapa dia itu nggak berangkat sekolah?
Iya sih, tapi aku tuh nggak tahu ya, karena si Meli itu nggak bisa dihubungin dan nggak ada omongan sama sekali sama aku. Ya mungkin dia lagi mau nyari pacar baru lagi. Dia kan suka gonta-ganti pacar, terus diupload ke status sosmednya. Kamu kayaknya udah sakit hati banget ya Rangga sama si Meli. Pakai nanya lagi, ya iyalah. Aku itu nyesel banget, tahu nggak sih, pernah suka dan cinta sama wanita yang seperti itu. Udah ya, aku itu mau ke toilet dulu. Sementara itu di rumah Meli, Astagfirullah Meli, kamu tuh kenapa toh nak jadi begini? Apalagi kamu itu udah ndak makan selama berhari-hari. Ayo nak makan dulu, nanti kamu sakit loh. Tolongin bu, aku diserang, dihujat dan juga diteror sama para netizen. Bu, aku mohon hancurin HP aku bu, tolong. Dasar netizen gila, berani-beraninya ya mereka melakukan hal jahat ini sama aku. Enggak, bu, tetap aja aku takut. Duh Jana, tenang, HP kamu udah ibu jual kok. Kamu jangan ketawa sambil nangis dong, kayak orang gila aja. Enggak bu, mereka masih bisa menghujat, menyerang dan meneror aku. Hahaha. Nah, tolong bu. Astagfirullah nak, istighfar. Duh ya ampun, kenapa malah jadi begini sih? Kalau gini aku harus masukin dia ke rehabilitas rumah sakit jiwa. Kalau enggak pasti bakal nambah parah. Meli pun dibawa ibunya untuk direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Namun bukannya sembuh, Meli malah makin stres dan mengalami gangguan kejiwaan.